Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Oke. Jangan lupa selalu belajar menjadi manusia. Untuk hari ini, untuk teman-teman semua yang menonton video ini, saya doakan mudah-mudahan diberi kesehatan, panjang umur, kan gitu. Terus ditambahi rezekinya, segala hajatnya dikabulkan. Oke, teman-teman, hari ini saya ingin mengulas atau membahas lagi, sharing-sharing lagi sama oh iya, sebentar, saya kenalkan dulu. Harus kita kenal. Iya, nggak apa-apa lah, biar tambah dekat, tambah kenal lagi. Bersama saya Iwan Gunawan dan Mas Arifin Soleh. Untuk kali ini kita sharing, melanjutkan yang diceritakan yang terdahulu lah, Mas Arifin ya, yang apa namanya, kita membahas masalah tirakat topo pendem nih ya. Kemarin kan kita sudah sampai ke step yang kelima, jadi kita lanjutkan sekarang ini kemungkinan yang keenam lah kalau nggak salah ya. Jadi dalam proses perjalanan ini kan cerita-cerita intinya pribadi lah juga ya, yang sampean mudah-mudahan bisa bermanfaat juga lah. Jadi untuk yang step ke-6 ini gimana Mas Arifin, perjalanan dalam step ke-6 ini? Sebelum kita ngomongin step yang ke-6 ini, Mas, Iya. Jadi kita review dari step pertama sampai step kelima. Jadi yang saya suguhkan dalam cerita saya, pengalaman saya ketika saya mengalami pribadi saya sendiri. Iya. Jadi bukan, istilahnya itu bukan poin pentingnya di cerita saya, tapi hikmahnya sebenarnya, Mas. Bukan cerita-cerita yang saya sampaikan sebenarnya, tapi hikmah di balik cerita itu yang pastinya mudah-mudahan membuat kita itu tambah sadar akan kemanusiaan kita sendiri. Sebelum kita menginjak dalam beragama, kita mulai mengenal Tuhan. Karena kenapa sih, Mas, kita itu penting mengalami diri sendiri atau mengenal kemanusiaan kita sendiri? Jangan sampai kita beragama. Agama itu memang penting, Mas, dan agama, saya jamin agama tidak akan pernah punah di dunia ini. Istilah agama tidak akan pernah hilang. Dengan apapun agama akan tetap eksis sepanjang masa. Cuman poinnya jangan sampai kita beragama tapi lupa bertuhan. Itu poin-poin yang disediakan di sini. Karena setiap perjalanan manusia, ketika kita mau mengenal kemanusiaan kita sendiri, pasti langkahnya, ranahnya pasti menuju ke ketuhanan. Nah, untuk mengenal Tuhan tidak ada jalan lain kecuali kita memilih satu agama. Cuman jangan sekali-sekali sama menyembah agama. Ketika sama Islam, sama menyembah Islam. Bukan, Islam adalah cara agar kita menyembah Tuhan. Dalam ajaran agama Islam, dengan ajaran Islam, agama Islam, kita menyembah Allah, kan gitu ya. Sebaliknya, jangan sampai menyembah Hindu, karena Hindu ada jalan menyembah Tuhan juga, sama. Semua agama adalah jalan untuk menyembah Tuhan. Jangan sampai kita menyembah agama. Kalau kita terjebak dalam fanatik menyembah agama, pasti akan kita bentrok dengan agama-agama yang ada di dunia ini. Soalnya kan Mas, kita semua di dunia ini kan hanya satu lah, karena bahasa gampangnya kan kayak gitu.
Tuhan tetap kita esa. tetap esa kan Nggih. gitu. Jadi walaupun kita berbeda agama tetap kan Tuhannya satu kan gitu Mas. Nggih. Makanya penting poin yang harus kita lakukan adalah mengenal diri sendiri atau kemanusiaan kita sendiri, atau belajar mengenal atau belajar menjadi manusia adalah poin, supaya ketika kita sudah beragama kita semakin yakin dengan pilihan agama kita untuk menyembah Tuhan, bukan menyembah agama tersebut. Apakah secara kita mengenal diri kita pribadi itu kan sudah sering dibicarakan juga Mas ya. Nggih. Kan banyak macamnya kan kayak gitu kan. Banyak caranya intinya kan kayak gitu kan. Untuk mengenal diri Nggih. kita sendiri kan Nggih, gitu kan. banyak cara. Jadi yang sampean sharingkan di video ini kan itu cara sampean kan gitu kan. Nggih. Jadi nggak harus apa namanya? Nggak harus sama kan gitu. Tidak harus. Jadi kan ini kan sudah bolak-balik Nggih. kita omongkan juga kan. Nggih. Cuman poin di sini kalau sampean ingin mengenal Tuhan, tidak bisa dengan mengenal diri sendiri, harus melalui sebuah agama. Terserah apa agama yang sampean pilih. Oke. Karena tidak ada jalan mengenal Tuhan kecuali lewat beragama, Mas. Iya. Makanya agama pasti akan tetap eksis sepanjang masa. Kenapa saya memberi istilahnya itu panduan seperti ini? Karena di step ke-6 ini menyangkut sebuah agama, Mas. Sudah Nggih, menyangkut. nggih. Karena pada proses topo pendem yang saya alami di hari ke-6 atau di step ke-6 ini, itu sudah menyangkut keyakinan saya, Mas. Kalau di step sebelumnya kan saya sudah bertemu dengan hidup saya sendiri. Iya. Saya mengenal diri saya sendiri, hidup saya sendiri. Nah, kemudian yang diarahkan setelah mengenal di sini adalah proses untuk mengenal Tuhan. Di step ini agama yang saya pilih mengarahkan saya. Agama yang saya pilih mengarahkan saya ke ranah Tuhan. Kan begitu. Jadi sudah masuk ke keyakinan kita ya. Nggih. Jadi Step ke-6 itu. Jadi apakah dengan keyakinan itu kita bisa mohon maaf ini bisa memilih satu agama gitu ya Mas, atau yang sering kita bicarakan agama yang mohon maaf juga nih, Iya. agama yang paling sempurna kan gitu ah, ke ranah itu ah. Nggih. Bisa, Mas. Kalau kita benar-benar menjajah kemanusiaan kita, pasti kita akan menemukan agama yang paling sempurna, bukan agama benar salah. Iya saya Nah, kan gitu. Iya saya nanyakan nggak ke Kenapa? sana. Tetap biar bagaimanapun agama itu tidak sama, Mas. Iya. Agama pasti berbeda. Kan gitu. Iya. Agama pasti berbeda, tidak ada agama yang sama. Kalau yang sama pastinya tidak ada bermacam-macam. Nah, tapi bukan masalah agama yang berbeda. Apakah agama itu bisa mengantar kita kepada Tuhan? Iya. Pertanyaannya seperti itu. Iya. Poin-poinnya situ. Yang harus kita teliti adalah apakah agama yang kita pilih bisa mengantarkan kita kepada Tuhan atau tidak? Iya. Kan gitu. Jadi itu Mas, untuk ke arah mengenal Tuhan itu kan poin-poin sing sering kita bicarakan itu tadi, berarti harus kita mengenal diri kita sendiri dulu kan. Dari situ Harus mengenal diri kita sendiri. Atau kalau kita tidak mengenal diri sendiri, pasti kita akan terjebak yang namanya keyakinan palsu atau ikut-ikutan. Istilahnya iya. kan gitu, Mas. Nah, di sini di step ke-6 ini yang terjadi adalah apa ya keyakinan saya di dunia akan terjadi di dalam laku spiritual saya yang step 6 ini. Kenapa? Karena di situ, Mas, setelah saya yang tidak saya ceritakan adalah dialog saya dengan hidup saya. Iya, betul. Kenapa? Karena di situ banyak kontroversi, Mas. Tapi setiap orang bisa. Iya. Misalnya gini, suatu saat kan sama sendiri, Iya. kan pasti ada komunikasi. Ngomong sendiri lah istilahnya, kan gitu. Kalau Nah, bahasa gampangnya kita berdebat Nggih. sama diri kita sendiri lah. Nggih. Nah, di step ke-6 ini apa ya keyakinan saya sebelum dikubur, itu yang saya saksikan, Mas. Jadi step ke-6 ini kebetulan agama yang saya pilih adalah agama Islam. Iya. Nah, di step ke-6 ini, Mas, saya mengalami sebuah proses, yaitu dalam ajaran agama Islam saya itu istilahnya itu sholat menghadap ke Ka'bah di step ke-6 ini. Bahkan
bagaimana saya itu sajadah yang saya pakai itu bagaimana bisa presisi dengan pintu Ka'bah itu saya tata sendiri. Harus lurus lah ini Mas. Enggak, saya tata sendiri di situ. Jadi di situ keyakinan yang kita alami, yang kita pilih pasti akan mengantarkan kita di step ke-6 ini. Dan saya memilih Islam. Nah di situ seumur itu saya baru tahu di mana arah kiblat yang sebenarnya. Karena saya berhadapan dengan Ka'bah. Biarpun itu tidak dalam kehidupan nyata, tapi dalam keyakinan pribadi saya istilahnya itu meluruskan sajadah saya di depan pintu Ka'bah. Jadi ini ada pertanyaan saya yang lebih itu lagi Mas ya, lebih spesifik lah ya. Okay. Jadi mohon maaf kalau di apa namanya, kalau kita secara syariat lah ya, secara syariat itu kan Ka'bah itu kan intinya kan ngadap kiblat kan gitu. Berarti kalau dalam artian ini di situ bukan situ Mas ya. Bukan. Bahwa keyakinan saya antara raga dan hidup saya adalah sudah tegak lurus, sudah satu kiblat, sudah menghadap satu arah. Misalnya kalau dalam agama Islam adalah kiblat. Banyak adalah kita sepakati dalam ajaran agama Islam adalah Ka'bah di Mekah itu. Soalnya kan kita kalau ngomongkan masalah arah kayak gitu kan, kalau di Indonesia oke lah ke mana? Ke barat kan gitu kan. Iya, ke barat. Kalau di negara-negara lain kan kemungkinan beda lagi kan gitu. Kita bukan ngomongin arah Mas, tapi kita mengarah ke kiblat Ka'bah, bukan timur utara, bukan. Istilahnya ketika kita menghadap sesuatu kita karena Tuhan kan maha tak terbatas. Iya, betul. Tuhan, karena Tuhan tidak maha tak terbatas, maka kita tidak bisa menentukan di mana posisi Tuhan. Tapi dalam ajaran agama Islam, dengan kita berkiblat ke Ka'bah, berarti kita menghadap ke Tuhan. Menghadap ke Tuhan, bukan menyembah Ka'bah juga. Kan di situ. Nah, di step yang ke-6 ini, dengan keyakinan saya melakukan sholat, istilahnya sholat 5 waktu itu Mas, menghadap pintu Ka'bah. Berarti di situ sebagai titik koordinat lah kalau bahasa itunya Mas. Okay. Menurut saya kayak gitu. Bisa diartikan seperti itu. Dan setelah posisi itu banyak sekali. Ketika saya melakukan sholat di depan Ka'bah itu banyak sekali orang di sekeliling saya yang berpakaian macam-macam. Tapi umumnya kan di situ kan memakai pakaian putih. Ya. Nah, kebetulan waktu itu yang saya alami adalah saya berpakaian serba hitam dan memakai belangkon waktu itu. Jadi kalau waktu sholat saya itu, kalau di bahasa itu kan kayak adat Jawa lah gitu. Ya bukan adat Jawa, cuman ya pakaiannya. Saya pakai kain ihram yang warna hitam, gitu loh. Pakai bukan yang warna putih. Setelah saya melakukan sholat, yang saya alami seakan-akan saya itu tuntas melakukan sholat 5 waktu itu tuntas Mas, dari subuh sampai isya itu tuntas. Nah, setelah sholat isya ini saya bertemu dengan 2 orang pria. Yang satu agak tua, yang satu sangat muda sekali. Kemudian saya berdialog dengan logat Jawa istilahnya, dengan 2 orang yang tidak saya kenal ini. Kemudian saya diajak ke belakang. Kalau Ka'bah kan pintunya di depan. Iya. Di belakang pintu Ka'bah ini, di situ saya diajak 2 orang ini bertemu dengan seseorang lagi. Yang beliau ini ya juga tetap saya nggak kenal. Iya. Siapa beliau ini. Nah di situ orang 2 pria ini yang mengantar saya kepada seorang lelaki yang sangat berwibawa. Pokoknya sangat berwibawa. Piantun ini seorang laki-laki yang berwibawa mengatakan bahwa saya ini dari Indonesia, bukan Indonesia sebenarnya, saya ini dari Jawa. Dan jadi spesifik langsung dari Jawa kan. Saya ini dari Jawa dan mau istilahnya mau menyaksikan Ka'bah. Istilahnya kan gitu. Iya. Nah, di situ
setelah ketemu dengan piantun yang sangat berwibawa itu, belangkon saya dilepas. Belangkon saya dilepas, kemudian diganti pakai hanya kain yang berwarna putih, hanya ditutupkan. Kerudung kan. Ya, hanya buat istilah buat kerudung lah. Nah, di situ seseorang yang berwibawa ini sama sekali tidak mengucapkan kata apa, cuma hanya tersenyum, dan sampai saat ini senyuman beliau itu masih seakan-akan di depan mata saya, masih seakan hal yang baru. Cuman secara pribadi saya nggak kenal siapa beliau itu. Nah, setelah saya belangkon saya diganti dengan kain yang berwarna putih tadi, kedua orang yang menyebut saya tadi mengatakan kepada saya, sudah, penyaksian kamu sudah diterima, kan gitu. Yang dua orang yang agak tua, kan agak tua sama yang muda, yang tua itu bilang kepada saya, sudah, keyakinan Saman sudah diterima dan Saman benar-benar menyaksikan apa yang Saman ucapkan, dan sudah saatnya sampean harus pulang lagi ke tanah Jawa. Nah, di proses ke-6 ini secara pribadi, biarpun sampai saat ini saya belum diperkenankan oleh Allah ziarah ke Mekah, tapi dalam perjalanan spiritual saya ini sudah sebagai obat kerinduan saya ke Mekah. Jadi intinya seakan-akan sudah tahu ke sana lah ini kan. Biarpun tuh mungkin bisa dikategorikan mimpi ataukah terserah, tapi bagi keyakinan saya sudah bisa. Setelah kejadian itu kan, ketika saya melakukan sholat, yang saya lakukan seakan-akan saya itu sudah menghadap ke kiblat, menghadap ke Ka'bah. Jadi dengan pertemuan sama orang yang ini sama sekali di dalam itu nggak kenal sama sekali. Nggak kenal, Mas. Cuman satu hal yang apa itu? Yang dipesan ke saya. Dua piantun agung ini yang apa itu? Yang agak tua dan muda itu, saya tidak pernah jauh dari kamu. Bahkan setiap manusia tidak pernah jauh dari dua piantun agung. Makanya biar bisa mudah bertemu dengan saya, pesan dari dua orang tadi, harus mendawamkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hanya itu. Jadi pesan-pesannya cuman itu aja ya, yang bisa sampean terima kan. Nah, jadi di proses ke-6 ini istilahnya saya melakukan, istilahnya saya bisa sholat di depan Ka'bah, biarpun secara syariah, secara zahir saya sampai saat ini saya belum bisa berangkat ke sana, Mas. Jadi gimana, Mas, bahasanya kalau kita sudah sampai ke arah sana kan menyangkut agama ya, sudah menyangkut agama. Jadi menyangkut keyakinan ya, ini tergantung keyakinan sampean sebelum dikubur itu apa keyakinan sampean, pasti akan semakin jelas. Jadi kalau kita melaksanakan sholat 5 waktu secara syariat itu udah apa namanya, apa sih namanya kalau bahasa bahasa Jawa dan itu mantep lah ini kan, itulah nih bahasa Jawa. Dan makanya setelah saya disuruh balik, kamu harus pulang ke Jawa lagi, ya seakan-akan saya pulang ke tanah Jawa, bahasanya seperti itu. Jadi dari step ini itu sampai di situ, Mas. Apa namanya? Perjalanan sampai itulah intinya. Jadi poin cerita yang saya alami ketika saya topo pendem di step ke-6 ini, saya menyaksikan keyakinan saya sendiri. Bahasa gampangnya, ketika saya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, saya menyaksikan apa yang saya ucapkan. Saya bukan hanya sekedar mengucapkan atau hanya mengimani atau hanya meniru, tapi secara pribadi saya menyaksikan itu. Secara pribadi. Jadi yakin lah ini. Sudah yakin.
Jadi di step ke-6 ini adalah apa keyakinan yang kita alami pasti akan kita saksikan. Yang kita bawa sebelum Sebelum kita melakukan tirakat Nggih. topo pendem nih. Nggih, gampangannya apa keyakinan yang saya sampean yakini di dunia ini pasti akan sampean bawa di alam barzah, atau sampean bawa ketika sampean sudah menjemput kematian. Ketika sudah pindah alam ke alam barzah atau alam kubur, itu yang akan sampean bawa. Itu keyakinan yang saya ambil dari hikmah proses ke-6. Ya. Jadi kalau kita sudah meyakini itu, kan kayak gitu Mas. Nggih. Kalau kita sudah meyakini itu, kita berbuat apapun di dunia ini otomatis kalau sudah yakin ke akhirat pun seperti itu. Seperti itu, tidak akan berubah, Mas. Tidak akan berubah kan. Apapun keyakinan saya, sampean, saya ketika di alam kubur tidak akan tambah, tidak akan berkurang. Tergantung keyakinan sampean di dunia. Makanya apapun keyakinan sampean di dunia tidak akan berubah di akhirat. Apakah ini sudah menyangkut ke ranah ketuhanan itu tadi Mas? Menurut Justru ini adalah langkah awal ketika sampean beragama dengan sepenuh hati. Langkah awal, ini baru langkah awal. Istilahnya sampean baru yakin. Misalnya Islam sampean, iman sampean menjadi satu yang namanya ihsan. Jadi ini namanya yakin. Jadi proses ke-6 ini intinya baru sampai ke ihsan itu tadi. Nggih, sampean menyaksikan keyakinan sampean sendiri. Makanya saya kan tadi bilang, apa yang saya meyakini sampean saksikan. Jadi apa yang tidak sampean yakini tidak akan pernah sampean saksikan. Istilahnya begitu. Iya. Di obrolan kita ya tambah seru juga. Jadi mudah-mudahan bisa dicerna juga sama saya pribadi khususnya. Jadi mudah-mudahan yang menonton juga bisa memahami. Jadi tidak ya selalu sering dikatakan juga lah sama kita. Jadi jangan terlalu ke ceritanya itu tadi Mas ya. Jadi kita harus dimasukkan ke diri kita sendiri. Apa poin yang kita jangan tertipu dengan cerita saya. Bisa saya mengarang cerita kan? Iya. Bisa saya menipu kan? Iya. Tapi kalau coba apa poin dari yang saya ceritakan? Seperti poin dari step ke-6 ini adalah poin keyakinan. Insya Allah bermanfaat. Iya. Jadi cukup sekian dulu untuk bincang-bincang kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan untuk derek-derek kita semua nggih monggo bek menawi enten sing kurang pas, kurang napa monggo tinggalkan di kolom komentar nggih. Monggo. Biar kalau ada pertanyaan, kalau ada saran atau apalah yang siap pulang guru. Siap menerima kritik dan saran ya. Jadi untuk hari ini kita cukup sampai sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.